Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pila Elin Rusliani, mahasiswa PPG dalam jabatan Gelombang 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan mengajar tentang kebugaran jasmani. Dan ini kartu ujian saya. Sekian, silahkan selamat menyaksikan. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ya. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang kebugaran jasmani ya. Sebelumnya di kelas 10 dan kelas 11 kita telah belajar tentang kebugaran jasmani. Terutama di komponen-komponen kondisi fisik, di antaranya ada apa aja? Ada yang tahu untuk kebugaran jasmani? Contoh? Kelincahan, kekuatan. Ya, kelincahan, ya, kekuatan. Terus apa lagi? Kecepatan. Kecepatan, ya. Kecepatan. Keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan, oke. Berarti masih pada ingat ya? Ingat. Untuk Insya Allah. Ya Allah. tiga ini kita hanya akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat program kebugaran jasmani, terutama untuk kesehatan dan keterampilan. Jadi nanti dibagi dua, ada kebugaran untuk kesehatan, yang pertama, yang kedua adalah kebugaran untuk keterampilan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, Ibu mau ngabsen dulu ya. Ya, Bu. Afifah. Afifah ada? Tidak ada ya. Aisyah. Kurang di open mic. Kerja absen kurang open mic. Alif ada, Alif. Tadi ada ya, Alif? Hadir Bu Haji. Oh iya, siap. Sebentar. Terus Angga. Angga hadir? Ada Angga? Menuju iya Bu. Ngalah bajing di Rancah. Terus Arifatu Sania. Arifatu Sania. Sania mah lagi pulang dulu, Bu, tadi teh. Oh ya. Kayaknya lagi di jalan, Bu. Bima. Bima ada? Saya, Bu. Carla. Saya, Bu. Iya, hadir. Oke. Deanisa. Hadir. Julfikar. Hadir. Paujan. Hadir, Bu, hadir. Peri. Perijal ada? Duka, Bu, tak acan kabar. Gina. Bobo keneh meureun Bu. Gina. Gina tidak ada. Terus Hari. Hadir Bu. Terus Huliatun. Hadir, Bu. Oke. Ihsan. Nur Pauji. Ihsan Nur Pauji. Inggit. Keisha. Hadir, Bu. Laili. Oh, Kiki, sorry. Kiki ada? Hadir, Bu. Oke. Laili. Laili ada nggak? Nggak ada, Bu. Kayaknya mah lagi nggak aktif. Oh ya. Larasati. Hadir. Muhammad Padlan. Hadir. Muhammad Paras. Hadir Bu. Zakiuddin.
Hadir. Pak Ujan, Hadir, Bu. Ihsan, Hadir. Nabila, Hadir, Bu. Fani. Fani nggak ada ya. Terus Restiani, Reja, Salsabila, Sofa ada nggak? Gak ada, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Yang hadir, Bu. bentar, Yorisa, Hadir. Jahran, ada? Hadir. Hadir, oke. Jain, Hadir, Bu. ada yang belum ke absen sama Ibu? Saya, Bu. Siapa? Abdussalam. Siapa? Abdussalam. Eta IPA 7 nyasar gini, Ya, untuk kelas yang lain, tolong simak aja ya. Nanti Ibu ngabsen menurut itu apa nanti kelihatan. Tolong nanti disampaikan ke kelas kalian masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Selanjutnya, tolong nanti Ibu mau presentasikan tentang materi yang akan kita bahas minggu ini. Jadi tolong disimak ya. Nanti kalau nggak ada suaranya, tolong ngobrol aja ya. Bisa Iya, dipahami? Bu. Oke. Kenapa emang? Kedengeran nggak? Kedengaran. Ada, Bu, ada. Siap. Tolong disimak dulu ya. Nanti Ibu mau menanyakan tentang materi. Gak ada suaranya. Bu, tanya suaranya, Bu. Kedengeran nggak? Enggak. Enggak ada. Gak ada, Bu. Kedengeran nggak? Enggak. Enggak. Oke. Maka dari itu Ibu langsung presentasi saja ya sendiri. Mohon Iya, Bu. disimak ya. Ya. Ya, siap. Ya, Bu. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mencoba menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas. Kelihatan presentasinya? Kelihatan. Ada, Bu, ada. Ya, siap. Yaitu tentang menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Nanti pada akhir pembahasan ini, kalian harus bisa menganalisis konsep penyusunan program kebugaran jasmani dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani masing-masing. Ya, sebelum masuk ke materi, kita akan mengulas balik dulu ya. Materi di kelas 12 ini yaitu kebugaran jasmani tentang yang berkaitan dengan kesehatan. Di antaranya ada daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Kemudian ada kekuatan, kemudian daya tahan otot, lalu kelentukan, dan komposisi tubuh. Sedangkan kebugaran jasmani terkait keterampilan ada 3, yaitu kecepatan, kelincahan, dan power. Nah, untuk lebih mengingat lagi, nanti, kalian sudah paham nggak apa yang dimaksud dengan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah? Coba ada yang mau menjelaskan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke materi?
Apa itu daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah? Apa itu kekuatan? Apa itu daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh, kecepatan, kelincahan, dan power? Ada yang masih ingat atau belum pernah belajar sama sekali untuk daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah? Belum. Oh ya, soalnya di kelas 10 kita hanya mempelajari secara umum ya. Nah, makanya Ibu jelaskan dulu apa itu daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Jadi, kemampuan jantung, paru, dan peredaran darah dalam mengerjakan sesuatu dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan atau berarti. Ya, sip. Bisa dipahami nggak maksudnya? Daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Terus untuk kekuatan, ada yang mau nyoba? Apa itu kekuatan? Ayo kilas balik kelas 10 dan kelas 11. Ada yang masih ingat kekuatan apa? Kekuatan adalah keterkaitannya dengan apa biasanya kalau orang dinyatakan kuat? Dengan otot. Ya, Energi. otot atau energi, sip. Berarti kekuatan adalah kemampuan otot seseorang dalam menahan suatu Beban. ya. Berarti masih ingat ya. Terus kemudian, nah, habis di kekuatan ada daya tahan otot. Ingat, daya tahan otot berbeda dengan daya tahan jantung, paru, dan juga kekuatan pada umumnya. Dalam daya tahan otot berarti yang bekerja hanya otot-otot tertentu. Contohnya ada otot apa aja? Otot lengan, otot kaki, otot perut, dan sebagainya. Jadi latihannya pun berbeda antara daya tahan jantung dengan daya tahan otot. Nanti Ibu jelaskan lebih detailnya. Terus untuk kelentukan, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kelentukan? Kemampuan untuk melakukan gerakan maksimal yang berkaitan dengan persendian. Ya, berarti kemampuan sendi dalam melakukan gerak yang seluas-luasnya. Jadi masih ingat ya, kelentukan itu apa. Terus untuk komposisi tubuh pernah belajar belum? Belum. Ya, nanti Ibu jelaskan komposisi tubuh itu apa. Biasanya nanti seseorang itu dinyatakan proporsional, kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan. Nanti diukurnya dengan indeks massa tubuh. Nanti Ibu jelaskan juga. Selanjutnya terkait keterampilan, ada kecepatan. Kecepatan, ada yang masih ingat apa? Jangka waktu. Jangka waktu yang diperlukan. Kalau kecepatan hubungannya apa aja, Julfikar? Sama waktu, Bu. Ya, waktu sama. Ayo. Kemampuan berpindah dari waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat. Jadi, adanya rangsangan, kemudian rangsangan tersebut di apa? Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan. Ayo, ada yang masih ingat kecepatan? Melakukan suatu kegiatan gerakan dengan secepat-cepat. Dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Bisa disebut seperti itu. Selanjutnya, untuk kelincahan, ada yang bisa mengartikan atau mengingatnya? Mengubah posisi dalam waktu yang cepat. Ya, berarti adanya perpindahan. Ya. Ya, adanya halang atau rintangan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, untuk power pernah dengar nggak? kekuatan. Kekuatan. Apa itu power? Ayo dijawab. Kekuatan. Kekuatan sama power itu gabungan dari dua komponen. Apa aja? Kekuatan dan daya tahan. Kekuatan dan daya tahan. Power, kekuatan, dan Daya tahan. daya tahan atau apa? Endurance. Untuk power, ayo diingat lagi. Kalau power,
Power itu, ayo siapa yang mau jawab? Satu orang aja. Kekuatan untuk menahan beban. Ya, berarti kekuatan apa? Kemampuan untuk Kemampuan untuk melakukan gerakan secara eksplosif. Ya, jadi gabungan apa? Gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Ya, sip. Siapa yang jawab itu? Alif, Bu, Alif. Enggak. Bu. Oh, Julfikar. Alif, Alif. Berarti Julfikar Ya, masih ingat. Kalau power itu gabungan antara Kecepatan dan kecepatan kekuatan. dan kekuatan. kekuatan. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Allah. Oke. Selanjutnya, untuk daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah untuk kesehatan. Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah dalam kesehatan. Nah, contoh latihannya, nanti latihan yang kalian akan buat adalah contohnya lari dan lari lintas alam sebagai salah satu latihan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Kalian pernah mencobanya? Pernah. Contoh, Pernah. HRCD, Bu. HRCD. Oh, HRCD, ya. Karena itu jaraknya relatif Panjang. Jauh panjang. sampai berapa kilometer itu HRCD? Bisa? 15. 15 kilo. 15 kilometer ya, lumayan. Ada yang masih kuat segitu untuk lari? Cemen, Bu, cemen. Ya, Bu. Ya, sip. Biasanya tes yang sering digunakan, dulu kalian pernah melakukan lari 12 menit ketika kelas 10. Atau Iya. dengan lari 2,4 kilometer. Itu untuk mengukur daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Untuk itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah sudah paham? Untuk kekuatan otot kaki dan paha. Di sini ada latihan leg press. Bisa dilihat gambarnya seperti apa? Bisa, Bu. Untuk Bisa, melatih Bu. kekuatan otot kaki dan paha. Nah, selanjutnya untuk kekuatan otot dada, bicep, tricep, bahu, trapezius, dan belikat atau punggung. Mengangkat bersamaan. Bu, air trapezius naon, Bu? Untuk trapezius, di IPA kalian pernah belajar otot-otot nggak? Pernah, tapi nggak masuk ke otak. Nggak pernah tapi nggak pernah masuk ke otak. Oke, nanti Ibu jelaskan ya di akhir. Sekarang Ibu ngeberesin dulu materi, nanti Ibu jelaskan. Bisa dipahami? Oke. Ya. Bisa. Oke, nanti ada sesi pertanyaan ya. Untuk selanjutnya, kekuatan otot dada, latissimus dorsi, teres mayor, flexor mayor, rhomboides, tricep, coracofacialis, dan bicep bagian atas. Latihannya adalah pull over. Lihat itu, dari bawah diangkat menuju ke atas dada. Kebayang nggak latihannya? Iya. Bayang. Bayang, Bu. Capek. Oke. Selanjutnya, untuk cara pengukuran kekuatan itu ada berbagai macam. Contohnya push up. Push up biasanya dilakukan untuk mengukur otot Tangan. Lengan. lengan. Ya. Untuk back up, Perut. Punggung. back up. Ya. Punggung. Awas kebalik. Untuk sit up, Perut. Perut. leg and back dinamometer. Untuk, Kaki nah dan ini paha. gambarnya nih. Itu untuk pengukuran kekuatan apa? Ada yang mau jawab? Bicep, tricep. Otot tungkai itu otot, Tungkai. ya sip, otot tungkai. Oke. Bisa dilanjut ya. Terus kelentukan. Contoh-contoh kelentukan biasanya, nah itu untuk kelentukan otot leher. Biasanya ada di peregangan ya, ketika kalian mau olahraga, biar otot Olahraga. kalian tidak kaget ketika menerima suatu beban latihan. Selanjutnya itu latihan otot pinggang, pinggul, dan lutut, biar kalian lentur. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Biasanya untuk pengukuran kelentukan, sit and reach test. Nanti kalian melakukan sit and reach test seperti ini. Kemudian ini titik nolnya ya, sejajar dengan kaki, dampal kaki ya, kelihatan. Kemudian kalian
membungkuk sampai berapa senti kuatnya? Malahan ada yang nyampe belasan atau 20-an. Biasanya ketika ibu tes kalian. Pernah tidak melakukan ini? Pernah. Pernah. Waktu kelas 10 ya? Iya, Bu. Oke, Ya. berarti masih pada ingat. Nah, selanjutnya tadi Ibu jelaskan komposisi tubuh. Apa itu komposisi tubuh? Ada yang tahu nggak? Nah, ini udah jelas. Ada apa aja? Berat badan. Tinggi Berat badan. badan sama tinggi Perbandingan antara badan. berat badan dan tinggi badan kuadrat. Ya, sip. Di sini sangat jelas ya. Ada kriterianya. Ada yang kurus, normal, gemuk, obesitas tingkat 1 sampai obesitas tingkat 3. Nanti 3. hitung sendiri. Berat badan kalian dibagi tinggi badan kuadrat ya. Ya, Badannya dalam satuan kilogram. Contoh kalian berat badannya 45. Contoh. Tinggi badan kalian 150. Nanti tinggal dihitung. Berapa IMT kalian? Apa itu IMT tadi? Perbandingan Indeks massa indeks massa Oh, tubuh. indeks massa tubuh. Ya, tubuh. bisa dipahami? ya. Bisa. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan ya. Tadi kebugaran berdasarkan keterampilan, yaitu ada kecepatan. Tadi sudah dijelaskan pengertian kecepatan. Contoh latihannya yaitu lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Lari dengan mengubah kecepatan dari mulai lambat, makin lama makin cepat. Terus selanjutnya lari naik bukit atau uphill, lari menuruni bukit atau downhill. Terus kemudian lari menaiki tangga gedung. Tesnya berupa tes lari 60 meter untuk tes kecepatan. Nah, dari kesekian contoh latihan ada yang pernah nyoba? Benar. Latihannya? Ya, karena nanti akan ada di tugas kalian. Terus selanjutnya habis kecepatan ada apa lagi? Kelincahan. Oke, untuk kelincahan di sini Ibu ngambil loncat heksagon. Di sana ada 6 titik. Jadi disilang-silang. Bisa dipahami nggak untuk loncat heksagon? Kebayang nggak? Masuk ke angka 1, keluar ke sini, masuk lagi ke angka 2, keluar ke sini, masuk ke angka 3, dan seterusnya sampai angka 6. Jadi ada perubahan Posisi. dan arah. Bisa dipahami untuk loncat heksagon? Selanjutnya, untuk latihan lari zigzag, nanti di sini kalian boleh memakai rintangan atau kon. Ini contohnya memakai kardus. Ini lari zigzag. Berputar ke arah luar ya. Nanti untuk tes kelincahan, kalian bisa memakai ini. Agility run namanya. Nanti startnya dari sini. Menyilang sampai garis finish. Oke, selanjutnya yang terakhir itu latihan power atau daya ledak. Nah, tadi daya ledak itu apa? Gabungan apa? Kekuatan dan kecepatan. Ya, di sini ada kekuatannya tuh. Kalian harus meloncat-loncat. Dan harus lebih cepat. Bisa dipahami nggak? Ini meloncat kardus contohnya. Ini memakai rintangan ban. Ya, nanti kalian cara tes dan pengukurannya adalah ini apa namanya? Masih ingat nggak ketika kelas 10? Nama tesnya apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Anu itu buat pakai bedak itu kan Bu. Ah iya, cuman lupa namanya ya. Namanya vertikal Jam. Jam. Kita masih ingat. Oh iya. Oke, insya Allah ya masih ingat nanti kalian. Nanti di dalam penugasan, Ibu akan ngasih kalian tugas ya, terutama untuk program latihannya.
Nah, dari situ, dari berbagai materi tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Dipersilahkan, ada yang belum dimengerti? Sebut nama ya. Tadi ada yang mau nanya otot apa tadi teh? Siapa yang mau nanya? Alif tadi mah, Bu. Sok, ada yang mau bertanya, ada yang belum dipahami dulu? Dari materi itu, ada yang mau ditanyakan atau udah paham semua? Paling iya, Bu, sama yang kayak Alif yang tadi nih, otot Oh, otot, bicep, otot ya. tricep, sama satu lagi. Ibu jelaskan ya. Sebentar. Ya. Kelihatan nggak? Tadi trapezius ya? Kelihatan. Ya, Bu. Kelihatan nggak untuk otot trapezius? Belum? Belum, Bu. Oke, sebentar. Untuk trapezius, nah ini otot di belakang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Berarti tadi latihannya untuk melatih otot trapezius ini. Ini bagian belakang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Bu, kelihatan. Oke, ini untuk bicep dan tricep, otot tendon. Insya Allah lah anak IPA mah arah remote ya. Amin. Lumayan. Tricep mah. Ya. Oh, ini lebih detailnya. Selain itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk macam-macam otot? Insya Allah mungkin sudah paham semua ya. Berarti Ibu tinggal kasih penugasan ya. Untuk di materi ini, nanti kalian untuk pengetahuannya, buat program latihan yang kalian buat program latihan yang akan kalian buat sampai akhir semester ini. Kebayang nggak? Tidak harus tiap hari, tapi minimal dalam 1 minggu itu 3 kali latihan. Bisa dipahami? Terus selanjutnya untuk keterampilannya, kalian membuat video. Yang pertama video tadi daya tahan jantung, paru dan pembuluh darah. Terus selanjutnya latihan kekuatan, daya tahan otot, kelentukan, komposisi tubuh. Kemudian latihan kecepatannya bentuknya apa, terus kelincahan apa, powernya apa. Jadi semuanya hanya satu item latihan. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke, untuk penilaian sikap nanti yang dibuat itu kerjasama, toleransi, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab kalian dalam pengerjaan tugas. Nah, terus kalian buat rangkuman ya dari materi tersebut nanti, berarti disatuin sama program latihan yang akan kalian buat nanti. Jadi kalian meresume materi hari ini, terus membuat program latihan, terus setelah merancang dan membuat program latihan, kalian mengaplikasikannya dengan membuat video latihannya. Kemudian nanti kalian upload di Crayon-pedia masing-masing. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu dalam penugasan? Udah paham semuanya? Sudah paham? Oke, berarti udah paham semua ya. Terima kasih, mungkin materinya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.